Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Di episode Lecture on Air kali ini, kita akan membahas tentang sejarah singkat dari Hari Kesaktian Pancasila dan bagaimana cara kita mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Berikut cuplikannya. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia hari ini merayakan sebuah peristiwa penting yang mungkin saja tidak bisa kita lupakan, di mana bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2021. Dalam peristiwa itu sesungguhnya ada yang melatar belakangi kenapa munculnya Hari Kesaktian Pancasila itu. Yang dapat saya sebutkan di sini adalah bahwa pada tanggal 30 September 1965 terjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, di mana kita ketahui terdapat 6 jenderal yang wafat dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat. Dapat kita sampaikan bahwa sejarah kelam itu membuat sesuatu yang mungkin dapat kita katakan yang tidak dapat bisa kita lupakan. Di mana di situ kita melihat ada Letjen Anumerta Ahmad Yani, lalu ada Bapak Maijen Raden Suprapto, ada juga Maijen Mas Tirto Darmo Haryono, dan ada juga Maijen S. Parman, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodi Harjo, dan Letu Pierre Andreas Tandian. Ini adalah jenderal, 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang meninggal dunia di lubang buaya yang kita ketahui tersebut. Hal inilah bagi kita merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk melihat bahwa peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang sangat membuat rakyat Indonesia itu menyayat hati. Jadi oleh sebab itu memang peristiwa 30 September 1965 itu mendasarilah bahwa terjadinya sesuatu yang penting dari hal-hal yang berhubungan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu memang kita masih berharap kepada generasi muda, kepada kita semua untuk dapat memahami apa yang terjadi, apa yang terdapat dalam peristiwa sejarah tersebut. Jadi memang dalam implikasinya pada kehidupan kita hari ini, memang pertama dapat saya sampaikan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara yang kita pedomani dan kita jadikan sebagai pegangan hidup. Oleh sebab itu, yang menjadi sebagai pandangan hidup itu harus menjadi sesuatu hal yang menjadi pedoman kita. Bagaimana dalam tingkah laku, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berpikir dan bertingkah laku harus sesuai dengan Pancasila tersebut. Nah, lalu dihubungkan dengan masa pandemi hari ini, memang kita dapat melihat sesungguhnya relevan hubungan Pancasila itu dengan kehidupan sehari-hari ini harus memang diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Jadi memang kita banyak melihat sebuah peristiwa-peristiwa yang memang terjadi hari ini, ya, di mana kita banyak melihat sebuah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang dapat membantu orang lain, ya. Ini adalah sebuah konsekuensi, sebuah tanda bahwa nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai Pancasila itu adalah teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini dapat kita lihat banyak orang yang memiliki perbedaan agama yang bisa membantu agama yang lain, ya kan gitu ya. Banyak orang tua yang hari ini harus memperhatikan anaknya untuk bagaimana mengimplikasikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Jadi memang kehidupan kita sehari-hari ini, kehidupan kita ke hari ini dan hari yang akan datang, sebaiknya memang harus berpegang teguh pada keyakinan
yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi memang dalam hal toleransi, dalam hal membantu dan sebagainya, itu adalah merupakan bagian-bagian penting dari implikasi yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi memang sangat dibutuhkan pada hari ini bagaimana kita memang memiliki pandangan dan implikasi yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi memang kalau kita pahami ya, bahwa kesaktian Pancasila itu memang sangat membuktikan bagi kita bahwa Pancasila itu betul-betul sesuatu yang telah diuji, ya, telah diuji. Jadi kalau kita katakan Pancasila itu tidak tangguh, berarti dia akan sudah hilang. Nah, hari ini kita lihat bahwa pengujian Pancasila itu telah terbukti dan memang kita miliki. Jadi artinya begini, bahwa kalau ini sudah merupakan sesuatu yang baik bagi diri kita, tinggal tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengimplikasikannya, meningkatkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang sangat dibutuhkan sebuah pengorbanan, sebuah tingkah laku nyata dari hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila tersebut. Jadi dalam hal ini pemirsa UMN Channel yang saya hormati, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari sangat dituntut memang untuk bisa mengimplikasikan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi ketika orang pada zaman dulu pernah ditanya itu ya, saya teringat pada waktu saya kuliah, ketika Pak Soeharto itu pergi ke luar negeri gitu ya. Apa yang dikatakan Pak Soeharto ketika orang luar negeri bertanya kepada Indonesia, bagaimana Indonesia? Pak Soeharto bilang, lihat aja Pancasila. Kalau sudah tahu Pancasila, itulah orang Indonesia. Jadi memang ketika kita ketahui Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa, ini sesuatu hal yang penting, bahwa orang Indonesia adalah orang yang taat dan patuh dan sangat yakin tentang kekuasaan Tuhan. Makanya disebutkan dalam sila satu itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan adil beradab. Indonesia itu tidak akan pernah menjadi orang Indonesia kalau tidak terwujud adil dan beradab. Ya, persatuan Indonesia, sebuah konstelasi Indonesia yang berdiri dari beberapa pulau, dari berbagai bahasa dan sebagainya, itu bisa bersatu. Kenapa? Karena ada sila ketiga itu, persatuan Indonesia. Yang keempat, kita lihat ada kerakyatan yang dipimpin, bahwa orang Indonesia itu memang harus bermusyawarah, bermufakat. Ya, jadi memang semua aspek kehidupan ini sesungguhnya sudah tercantum dari nilai-nilai Pancasila itu. Apalagi kita ketahui bahwa G30 PKI Gerakan 30 September 1965 itu sudah membuktikan bahwa Pancasila ini terus diuji dan dia memenangkan pertandingan itu. Jadi bagi kami, bagi saya selaku akademisi, selaku dosen juga berharap bagi generasi muda bahwa kebenaran Pancasila itu tidak kita ragukan lagi kebenarannya. Tinggal bagaimana kita mengimplikasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita tingkatkan. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa kita implementasikan dalam perwujudan Indonesia yang semakin maju ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi sama-sama sudah kita saksikan video bagaimana sejarah singkat dari Hari Kesaktian Pancasila dan bagaimana cara kita mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dari cuplikan video tadi, Pak Soeharto pernah ditanya oleh orang luar negeri, bagaimana orang Indonesia? Pak Soeharto menjawab, kalau Anda ingin melihat orang Indonesia, lihatlah Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.